Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar proses perencanaan dengan anggota kelompok Amelia Friani, Alen Valentina Lumbaraja, Asila Maharani Putri Dianovski, Bonavasius Gofredi Tawano, Jessica Yasasi Jabat, Rivo Dizarisma, Wahyu Wibowo Ginting, Raihan Merdiansyah, dan Mahidin Abdul Latif. Kali ini akan menjelaskan materi dari kelompok kami dengan tema pengelolaan dan pengendalian konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Latar belakang dari tema yang kami pilih, yang pertama, pengaruh TNBBS yang besar pada dunia konservasi. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS sebagai kawasan konservasi terbesar ketiga di Sumatera dengan status, potensi, dan fungsi penting sering dihadapkan pada benturan berbagai kepentingan dengan masyarakat berkaitan dengan akses terhadap sumber daya alam yang dimilikinya. TNBBS merupakan taman nasional yang strategis selain karena potensi biodiversity yang tinggi, juga sudah menjadi sorotan masyarakat dunia karena TNBBS termasuk dalam situs warisan dunia hutan hujan tropis Sumatera. Latar belakang yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat yang belum tepat sasaran. Pemberdayaan bukan sekedar untuk menghentikan kerusakan kawasan, tetapi harus memperhatikan upaya pelestarian kawasan dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Pemberdayaan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang mengarah pada kemauan dalam mengembangkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk kesejahteraan. Selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. TNBBS merupakan taman nasional yang memiliki potensi biodiversity yang tinggi dan sudah menjadi sorotan dunia. Sementara itu, Desa Sukaraja, sebuah desa yang berfungsi sebagai desa penyangga, penduduknya masih belum mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan yang tepat sasaran oleh stakeholder terkait. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Latar belakang pemilihan tema untuk kita yang pertama adalah pengaruh TNBBS yang besar pada dunia konservasi. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat yang belum tepat sasaran. Untuk rumusan masalahnya, TNBBS merupakan taman nasional yang memiliki potensi biodiversity yang tinggi dan sudah menjadi sorotan dunia. Sementara itu, Desa Sukaraja, sebuah desa yang berfungsi sebagai desa penyangga, penduduknya masih belum mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan yang tepat sasaran oleh stakeholder terkait. Tujuan perencanaan kita ialah mewujudkan metode pemberdayaan dalam hal ekonomi dan pendidikan terhadap Desa Sukaraja. Kita sudah merumuskan 4 sasaran dengan menelaah data sekunder dan FGD kelompok. Untuk sasaran yang pertama yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Sasaran yang kedua meningkatkan kapasitas petani Desa Sukaraja. Sasaran yang ketiga penyediaan jaringan jalan yang memadai. Sasaran yang keempat ialah pemaksimalan lahan perkebunan desa. Untuk sasaran 2 kita menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sementara sasaran yang lainnya sasaran 1, 3, 4 menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Untuk outputnya kita merumuskan terciptanya kemandirian masyarakat yang mengarah pada kemauan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai ekonomi untuk kesejahteraan. Outcome-nya yaitu rekomendasinya bagi Pemkab Tanggamus, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan dalam penyadaran dan pemberdayaan kepada masyarakat. Gambaran umum Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kawasan TNBBS meliputi areal seluas 355.511 hektar yang membentang dari ujung selatan bagian barat Provinsi Lampung sampai dengan selatan Provinsi Bengkulu yang secara geografis terletak pada 4 derajat 29 menit sampai 5 derajat 57 menit lintang selatan dan 103 derajat 24 menit sampai 104 derajat 44 menit bujur timur. Menurut administrasi pemerintahan, kawasan TNBBS termasuk dalam wilayah 2 provinsi, yaitu Provinsi Lampung yang meliputi Kabupaten Tanggamus yang seluas 10.000 hektar, serta Kabupaten Lampung Barat dan pesisir barat seluas 280.300 hektar. Provinsi Bengkulu hanya meliputi Kabupaten Kaul seluas 64.711 hektar. Batas kawasan TNBBS sebelah utara
utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaur, sebelah timur Kabupaten Lampung Barat, sebelah selatan Selat Sunda, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Topografi TNBBS daerah berdataran rendah dan berbukit terletak di bagian selatan Taman Nasional, sementara daerah pegunungan terletak di bagian tengah dan utara Taman Nasional. Lereng timurnya cukup curam, sedangkan lereng barat ke arah Samudra Hindia lebih landai. Kedua, Desa Sukaraja. Desa Sukaraja merupakan kawasan permukiman penduduk pertama yang berada di wilayah Distrik Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Suku Semende yang berasal dari Muara Dua Pulau Beringin, Sumatera Selatan, menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang cocok untuk bersawah, sehingga sekarang menjadi areal persawahan terbesar di Lampung Selatan yang terletak di Palas dan Seragi. Batas wilayah Desa Sukaraja sebelah utara berbatasan langsung dengan hutan lindung, sebelah timur dengan Desa Padang Tambak, sebelah selatan berbatasan langsung dengan TNBBS, dan sebelah barat dengan Desa Sukananti. Luas wilayah Desa Sukaraja didominasi oleh permukiman seluas 500 hektar dan hanya 45 meter jalan. Untuk mata pencaharian penduduk didominasi oleh petani sebanyak 1.450 jiwa dari jumlah penduduk 2.131 jiwa. Komoditi perkebunan Desa Sukaraja dengan total luas lahan 52 hektar meliputi kopi, padi, dan cengkeh dengan masing-masing jumlah lahan 30 hektar, 13 hektar, dan 9 hektar. Jumlah sekolah Desa Sukaraja untuk jenjang TK hanya berjumlah 1, SD negeri dan swasta berjumlah 3. Sementara itu Desa Sukaraja tidak memiliki sekolah dengan jenjang SMP dan SMA. Analisis potensi dan masalah. Potensi dapat kita lihat dari data gambaran umum bahwasannya memadainya lahan perkebunan, terutama perkebunan komoditi kopi, sehingga dengan potensi yang ada diperlukannya pemaksimalan dalam bibit unggul, pemeliharaan, dan juga pengalokasian hasil perkebunan. Masalah dapat kita lihat juga dari gambaran umum di atas, kurangnya konektivitas jaringan jalan dan juga adanya jalan yang kurang memadai. Selain itu, ada bangunan atau tempat pendidikan yang belum disediakan. Oleh karena itu, pengentasannya itu membuat suatu pemetaan sehingga kita dapat merencanakan konektivitas jaringan jalanan antara perkebunan, gedung pendidikan, dengan permukiman dan ke daerah pemasaran. Selain itu, untuk pendidikan, kita dapat melakukan penyediaan gedung pendidikan terutama bagian sekolah menengah. Desain survei dapat kita lihat seperti tampilan berikut. Ini semua sesuai untuk mendukung dari gambaran umum hingga analisis potensi dan masalah. Sekian penjelasan materi UAS pengantar proses perencanaan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.